Satu lagi, tinggal CCTV di bagian depan kantor. Sam tengah mencarinya. Tangan dan jemarinya yang memegang mouse untuk mengarahkan kursor sudah mulai gemetar. Terlebih saat ia melihat Deon dan Winona berjalan keluar ruangan dan terlihat tergesa-gesa. Sam yakin mereka pasti akan ke ruangan pengawasan CCTV itu. Selama berjalan tergesa-gesa, Deon benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi. Siapa yang berani menyusup ke dalam ruangannya? Tapi bagaimana bisa? Di handphonenya juga hilang. Ia benar-benar tidak bisa menebak. Sedangkan handphonenya itu terus bersamanya. Don, Sam membatin semangat dan bergerak cepat. Ia kembali menampilkan layar seluruh CCTV yang tengah berjalan cepat-cepat. Ia keluar dari ruangan itu. Tepat saat Sam keluar dan membelok dari ruangan, saat itu pula Deon masuk setelah datang dari arah berlawanan. Sam membuang nafas. Ia berjalan lurus santai ke depan untuk kembali ke dapur. Meski dia adalah seorang Sam, tidak ada yang dia takuti, tapi nyatanya hal yang baru saja dia lakukan membuatnya keringat dingin. "Heh, bangun!" bentak Deon pada pengawas yang tertidur, melipat tangan di meja di depan layar CCTV kantor itu. Dengan penuh amarah, Deon pun memintanya untuk menampilkan CCTV selama seharian penuh kemarin, karena Deon masih sempat melihat video itu hari sebelumnya. Dia yakin kejanggalan itu terjadi baru saja atau kemarin. Keningnya berkerut dan matanya menatap tajam dengan teliti ke layar-layar itu. Tidak ada yang janggal, semua terlihat baik-baik saja. "Nggak ada yang janggal," ucap Winona pula. Nggak mungkin. Aku selalu memegang handphoneku. Aku juga yakin kalau video itu masih ada. Bagaimana mungkin bisa hilang? Cari dan ulangi semua rekaman kemarin, suruh Deon lagi pada pengawas. Sampai pada ketelitian pengawas, ia menemukan kejanggalan. "Ada detik yang dihapus, Pak," ucapnya. "Apa?" bentak Deon. "Bapak perhatikan menit ini dan ini," ucap pengawas itu. Lalu ia menyambungkan semua rekaman dari awal video yang terpotong itu. "Di sini juga ada, di sini juga," ucapnya. "Sial," gumam Deon. Winona menutup mulutnya. Jadi benar-benar ada yang menyusup ke kantor ini. Benar-benar rapi, tebaknya. Dada Deon naik turun mendengar fakta dari pengawas tersebut. "Pasti ini ulah Sam," gumamnya. "Tapi kita nggak ada bukti," ucap Winona. "Lagi pula itu video yang memang seharusnya kamu hapus. Kalau kamu ribut dan marah padanya, sama saja kamu melanggar perjanjian kalian," ucap Winona. Deon masih geram dan memukul meja dengan kepalan tangannya. Dengan cepat Sam keluar dari kantor itu. Ia sudah lega karena semua benar-benar selesai. Deon frustasi. Jadi benar-benar tidak ada lagi yang bisa ia peralat untuk mengancam Sam suatu saat nanti. Ia benar-benar kesal, namun untuk menyelidikinya, ia tidak tahu harus bagaimana karena semua benar-benar bersih dan ucapan Winona juga benar. Kalau dia membesarkan masalah itu, sama saja dengan mengatakan kalau dia mengingkari perjanjian. "Sudahlah Deon," ucap Winona memegang bahu Deon, mencoba menenangkan Deon. Deon benar-benar geram. Sementara itu, Nathania sibuk bersiap-siap untuk keluar rumah di pagi menjelang siang itu. "Mama mau kemana?" tanya Edwin. "Ada urusan dengan teman-teman arisan," jawab Nathania. "Arisan? Bukannya Mama sudah nggak pernah ikut arisan-arisan lagi?" tanya Edwin heran. Lalu ia mengangguk-angguk. "Oh iya, wajar, karena sekarang Deon menguasai Winston dan Mama semakin besar kepala," ucap Edwin. "Papa diam, Mama lagi nggak mau berdebat." "Kalau memang iya kenapa?" bentak Nathania. Edwin menarik nafas dalam lalu membuangnya. "Udah deh, Papa diam saja.
kenapa sih? Atau papa mau bongkar semuanya? Ancam Natania. Edwin benar-benar terdiam. Natania pun pergi begitu saja. Dia tidak benar-benar pergi arisan seperti yang dia katakan, namun ingin menemui Vicky. Aku harus benar-benar meyakinkanmu kalau aku akan memberikan apa yang kau mau dan mengakuimu sebagai ayah Deon. Tapi itu hanya pura-pura. Lebih tepatnya pertemuan ini akan membuatmu berujung maut. Batin Natania mengingat laki-laki yang pernah hadir di masa lalunya itu. Sam kembali pulang ke rumah. Sayang, kamu sudah pulang. Bagaimana? Tanya Reyah melihat Sam. Sam merangkul Reyah dan mengecut keningnya. Don't baby, ucap Sam mengembuskan nafas dan merasa lega. Reyah pun mengembuskan nafas dan memeluk Sam. Thank you, ucapnya. Tadi hampir saja ketahuan, tapi syukurlah semua beres. Sekarang Deon pasti heran karena semua video itu sudah hilang, ucap Sam. I know you can, ucap Reyah. Sam mengangguk. Tapi sepertinya aku harus menyamar menjadi OB dengan penampilan lain lagi, karena pasti penampilanku yang sebelumnya sudah dicurigai, ucap Sam. Untuk beberapa hari, mending kamu jangan kesana dulu, ucap Reyah, karena bisa jadi seluruh OB akan dikumpulkan dan diperiksa, ucap Reyah. Sam memikirkan ucapan Reyah. Iya, kamu benar juga sayang, ucap Sam. Oke, aku akan berhenti menyusup untuk 2 atau 3 hari, ucap Sam. Kamu sangat cerdas sayang, pujinya pada Reyah. Of course I am, sambung Reyah tersenyum menunjukkan giginya. Kamu mengujiku, tapi tidak untuk kali ini. Tahu kuat masih sama-sama capek, ucap Sam. Reyah terkekeh. Ya, memangnya siapa yang mau ngasih? Balasnya. Sam tertawa. Ya udah, kita tidur saja. Aku mau istirahat, ucap Sam. Reyah pun mengangguk. Natania bertemu dengan Vicky di sebuah kafe pinggir jalan. Natania sengaja bertemu di situ agar jauh dari rumahnya dan yakin tidak akan ada yang mengenalinya di sana. Kamu makin cantik, Natania, Vicky memujinya. Natania menelan ludahnya. Langsung ke intinya saja. Apa maumu? Tanya Natania. Wah, kamu terlalu buru-buru. Santai dulu sayang. Vicky terkekeh. Ia pun membakar ujung rokoknya lalu menghisapnya. Asapnya pun ia hembuskan dengan mendongak membuat Natania menutup hidungnya. Ia benar-benar emosi melihat laki-laki itu. Aku pikir pertemuan kita ini akan ada pelukan atau cium pipi kiri dan pipi kanan mungkin. Vicky kembali menggoda. Langsung saja ke intinya Vicky. Kau mau apa? Kenapa setelah Deon menguasai semuanya, kau muncul dan memaksa untuk dia akui? Kau gila, bentak Natania. Lalu ia memelankan suaranya karena tidak mau menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada di dekat mereka. Natania mengambil sebuah kacamata hitam dari dalam tasnya. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya di sana. Masalah bisa datang dari mana saja. Vicky terkekeh. Jadi, oh ya, kamu pasti takut ada yang mengenalmu di sini dan memberitahu suamimu si Edwin itu. Iya kan? Tanyanya menebak. Bukan urusanmu. Cepat katakan apa maumu, apa niatmu, dan berhenti mengancam dan muncul ke kehidupanku dan Deon, gumam Natania tegas. Vicky menarik nafas panjang. Aku mau pengakuan. Kita bisa menjalin kehidupan baru. Aku, kamu, dan Deon. Bukankah kita akan menjadi keluarga yang bahagia dengan pencapaian anak kita yang cerdas dan tampan itu? Tanya Vicky enteng. Tutup mulutmu, Vicky. Natania menunjuk Vicky tajam. Simpan mimpi dan omong kosongmu itu tidak akan mungkin terjadi sampai kapanpun, tegas Natania. Sampai aku sendiri yang muncul ke permukaan? Tanya Vicky enteng.
Ia dengan tingkah percaya dirinya kembali menghisap rokoknya. Ia menjentikkan rokoknya itu agar putungnya jatuh ke dalam asbak. Jangan macam-macam, Vicky. Aku dan Deon sudah bahagia. Jangan buat Deon bingung. Jangan rusak kehidupannya. Natania memohon dengan cara arogannya. Vicky terkekeh. Lihatlah, wajah kami mirip, Natania. Bahkan dengan menunjukkan wajahku saja pada Deon atau pada Edwin atau bahkan Vicky menggantung kalimatnya. Natania menatapnya semakin tajam. Kalau kau mau uang, katakan saja. Aku akan mengirimkanmu tiap bulan atau bahkan pada media, sambung Vicky mengabaikan tawaran Natania. Jangan berani dan banyak tingkah kau, Vicky, kejam Natania. Edwin pun tahu. Pasti dia langsung bertanya-tanya, siapa aku dan kenapa Deon mirip aku? Oh, atau aku tunjukkan wajah kesam saja. Anak yang kini disingkirkan oleh Deon, pewaris utama tunggal Winston, tanya Vicky mengancam. Natania frustasi. Cukup, Vicky, cukup, bentaknya menunjuk Vicky tajam. Vicky sama sekali tidak takut. Ia menatap Natania dengan tatapan enteng dan sama sekali tidak gentar. Daniel baru saja selesai mengamen di lampu merah. Ia berjalan mendekati sebuah kafe pinggir jalan. Ia mencoba peruntungannya di sana untuk mendapatkan uang. Ia bernyanyi dari meja ke meja. Tak jarang dia diusir dan dia hanya mengangguk tersenyum lalu undur diri. Permisi mas, mbak. Baru saja ia ingin memainkan gitarnya. Dengan gitarnya, tangan seorang laki-laki yang sedang bersama seorang wanita langsung mengangkat tangannya dan mengusir Daniel. Daniel pun pergi dari meja mereka dan mencoba di meja pengunjung lain kafe itu. Aku minta stop, Vicky, stop. Apa kau tidak mengerti? Bentak Natania. Tidak sengaja mata Daniel menatap ke arah pasangan yang terlihat sudah tua. Emosi dan percakapan mereka membuat perhatian Daniel teralihkan. Semakin terkejut pula ia menyadari kalau itu adalah Natania, mamanya Sam bersama laki-laki lain, batin Daniel.